Bluetooth mode. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini pembahasan yang sederhana. 5 perkara tidak boleh diceritakan kepada siapapun. 5 perkara ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, walaupun kepada orang terdekat kita, entah kepada suami atau kepada istri atau kepada siapapun. Apa 5 perkara itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tanpa muqaddimah. Yang pertama adalah dosa kita sendiri. Kalau kita punya dosa, maka tidak boleh diceritakan kepada siapapun, terutama dosa-dosa yang sudah berlalu dari kita. Karena setiap manusia itu punya dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Apalagi kita ini bukan nabi. Kalau nabi jelas maksum, terpelihara dari dosa. Tapi kita ini bukan nabi. Pasti setiap kita punya dosa masa lalu. Karena setiap manusia punya dosa masa lalu, maka jangan pernah diceritakan dosa itu kepada siapapun. Walaupun seorang istri kepada suami atau suami kepada istri. Anggap saja orang itu mengenal kita itu baik-baik, walaupun dulu kita bukan orang baik. Jadi kalau kita pernah jahat, pernah ahli maksiat gitu, kemudian tobat, jangan ada yang tahu. Jadi kita kenalan itu orang menyangka kita ini orang baik-baik sejak dulu. Karena banyak di antara manusia itu justru aneh gitu ya. Mereka tidak malu dengan dosanya, malah diceritakan pula dosanya. Terutama anak-anak muda ini, ya kan, punya pacar, kasih tahu pula pacarnya sama kawannya. Tuh tengok pacar saya cantik. Kemarin baru apel saya kata, antum ini udah berbuat dosa. Ceritakan pula yang orang. Gak boleh. Ya. Jadi dosa itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Sampai ada satu kasus diceritakan kepada seorang syekh itu. Syekh, suami saya sekarang marah dengan saya gara-gara saya jujur. Jadi ketika itu karena saya takut dosa, kata wanita ini, merasa dulunya saya ini tidak suci, artinya sudah tidak perawan ketika menikah itu. Padahal suami tidak tahu sebenarnya. Tapi dia merasa bahwa seolah-olah dosa itu membebani hidupnya. Kalau tidak diceritakan sama suami itu seolah-olah dosa menurut perasaan dia. Akhirnya suatu malam saya cobalah jujur pada suami. Bisa biar plong maksud hati dia itu kalau diceritakan itu. Jadi tidak terbebani dengan dosanya. Ketika diceritakan, suaminya marah. Akhirnya suaminya malah menceraikannya. Jadi dia bertanya kepada syekh itu. Maka jawaban syekh, memang tidak boleh diceritakan. Kalau dulu kita pernah berbuat jahat, jangan pernah diceritakan. Walaupun kepada suami sendiri, walaupun seorang suami kepada istrinya. Cukuplah antara kita dengan Allah yang tahu saja. Karena tidak semua kejujuran itu membawa kebaikan. Lihat maslahat dan lihat madarat.
Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan dalam sebuah hadis itu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan dosanya kecuali mujahirin. Sahabat bertanya, siapa mujahir itu? Maka Rasul mengatakan, orang yang menceritakan dosa yang sudah ditutup Allah. Allah sudah menutup dosa dia kan. Orang tidak ada yang tahu, kecuali dia saja yang tahu. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, malah pula diceritakan kepada orang, itulah disebut mujahir. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahir, orang yang menceritakan dosanya sendiri. Kita ini punya Tuhan subhanallah. Allah itu diantara sifatnya adalah as-sittir, maha penutup aib manusia hamba-hambanya. Di antara nama Allah itu as-sittir. Sittir itu artinya maha menutup aib. Berapa banyak dosa yang kita lakukan di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Berapa banyak dosa yang kita lakukan di malam hari, Allah tutup di siang hari. Sebab kalau seandainya manusia itu tersingkap aibnya, enggak ada manusia yang dihormati di dunia. Karena semua orang punya aib. Tapi Allah itu maha baik menutup aib kita. Makanya kata Imam Ahmad, kalau manusia tahu aibku, tentu tidak ada yang menghargaiku. Pasti manusia meletakkan pasir di kepalaku. Beruntung kita ini ditutup aibnya. Maka aib yang sudah ditutup Allah jangan diceritakan. Cukup tak kita aja dengan Allah yang tahu. Kalau menceritakan aib sendiri itu sama dengan menjauhkan diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Ini yang pertama ya. Tidak boleh menceritakan dosa. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh diceritakan kepada orang itu adalah aib orang lain. Kalau kita melihat ada kawan berbuat salah, berbuat dosa, ada tetangga mungkin dia rumah kita berdempetan, mungkin bertengkar dengan suaminya, kedengaran pula ke rumah kita gitu, dan kita tahu pula apa masalahnya. Entah mungkin masalahnya gara-gara perselingkuhan atau masalah apa, pokoknya dengarlah kita ini. Maka ingat, kita tidak boleh menceritakan. Umpamanya ibu di rumah, suami lagi kerja, ibu saja yang dengar tuh. Ketika suami datang, diam, tidak boleh cerita. Bang, tadi pagi ada perang sebelah katanya. Perang apa? Tak tahu, dunia kelima tuh katanya. Tidak boleh menceritakan seperti itu. Cukup kita yang tahu. Tutupi aib tetangga kita, ya, tutupi aib saudara kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang mukmin, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang membongkar aib seorang mukmin, maka Allah akan bongkar aib kita pada hari kiamat. Makanya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian akan ditanya dosa-dosanya. Bukankah engkau sudah melakukan dosa ini? Kata orang yang beriman, iya ya Rabb. Bukankah sudah melakukan dosa itu? Iya. Bukankah kau sudah melakukan ini? Iya. Seorang mukmin hanya mengatakan iya, iya, iya saja, tidak membantah. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya ketika di dunia kututupi aibmu, karena kau menutup aib orang lain, dan sekarang ku ampuni dosa-dosamu. Jadi ini perkara yang kedua, jangan menyebar aib orang. Sebab ada bahasa ulama yang mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kita melakukan sesuatu, maka akan Allah kirim orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Kalau kita menggibah orang, nanti Allah kirim orang yang menggibah kita. Kalau kita menjelek-jelekan orang, nanti Allah kirim orang yang menjelek-jelekan kita. Termasuk kalau kita menyingkap aib orang, Allah akan kirim orang yang menyingkap aib kita, walaupun di rumah kita sendiri. Makanya Rasul mengatakan, la tattabi'u auratal muslimin. Jangan tajassus mencari aib-aib saudara kita. Lagi ribut-ribut tetangga, apa nih? Sampai dibolongi itu temboknya, dikeker, ada apa? Ngapain? Kok nengok-nengok orang?
Kalau bisa ambil kapas, masukkan ke telinga. Saya nggak mau tahu itu urusan orang. Itu maksudnya. Nggak boleh. Nggak boleh menyebarkan aib orang lain. Ini rahasia. Cukuplah kita yang tahu. Kita dan orang itu dan Allah. Sudah. Jangan ceritakan sama orang. Bahaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, urusan ranjang. Ini kalau sudah punya pasangan ya. Karena biasanya terutama orang yang baru-baru kawin tuh. Ya, itu cerita tuh. Malam pertamanya macam mana gitu sama kawannya. Tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, Inna asyarran nas indallahi yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Lihat bahasanya. Seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi imra'atahu wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha, katanya. Siapa orang yang paling buruk pada hari kiamat itu? Kata Nabi SAW, seorang suami menceritakan urusan ranjang dengan istrinya kepada orang lain atau sebaliknya, sehingga tersebar. Dengan bangganya dia bercerita. Ya, nggak boleh. Bahkan ketika di zaman Rasul, ada juga yang menceritakan itu, urusan ranjang sahabat tuh. Maka Nabi SAW menasihati dan mengatakan, Mathalu dhalik kamathali syaitani lakiya syaitanahu fit tariqi faghasyiha wan nasu yang durun, katanya. Permisalan orang yang menyebar rahasia ranjangnya kepada orang lain itu sama dengan setan ketemu setan laki-laki, ketemu setan betina, kemudian berzinah di tengah jalan dan manusia melihatnya. Ya, sampai sedemikian kerasnya gitu. Tidak boleh, itu urusan ranjang. Tidak boleh cerita. Ya, mau suaminya hebat, mau tidak hebat, itu urusan rumah tangga. Jangan cerita. Apa ya suami saya, kenapa? Tak tahu, semalam tuh pil udah 5 dimakan dia. Tak juga kuat-kuat. Tidak boleh ngomong begitu ya. Jadi itu urusan ranjang, tutup. Khusus yang tahu suami istri saja. Ini perkara yang ketiga, tidak boleh diceritakan sama orang. Kemudian yang keempat, cerita rahasia. Pamannya ada kawan nih mau cerita sama kita. Sebelum cerita, nengok-nengok dulu dia. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Nah, kalau nggak ada orang, saya mau cerita. Nah gitu ya. Ini kalau orang ini sudah nengok-nengok nih, ini isyarat bahwa dia tidak mau diketahui orang. Berarti orang itu menceritakan kepada kita karena kita dianggap amanah. Ketika kita dianggap amanah, maka tidak boleh menceritakan apa yang dia ceritakan kepada kita. Haram, tidak boleh. Dia kan sudah memberikan kepercayaan sama kita kan. Cara ceritanya aja ketakutan dia. Nengok-nengok takut ada orang. Dia sendiri takut ketahuan, kita pula ngasih tahu orang, kan kurang ajar tuh. Dia sendiri yang punya rahasia, takut tuh sampai tengok-tengok sama orang. Kita yang kurang ajar diceritakan sama orang. Itulah sering saya katakan bahwa terkadang rahasia orang itu atau amanah dengar ini paling sulit di masyarakat dipegang. Orang jujur itu paling sulit. Makanya dulu kan saya cerita tentang kisah di zaman Nabi SAW ketika ada seorang wanita namanya Atikah bintu Abdul Muthalib. Atikah bintu Abdul Muthalib itu bibinya Nabi, masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya karena tinggal di Mekah. Orang-orang sudah hijrah ke Madinah. Dia masuk Islam tapi karena lemah dia menyembunyikan keislamannya Atikah ini. Jadi sebelum terjadi perang Badar, Atikah ini bermimpi, mimpinya aneh gitu ya. Dalam mimpinya dia melihat ada unta naik ke atas Ka'bah. Kemudian di atas Ka'bah untanya bisa bicara lagi. Kemudian mengatakan, ya ahlal ghudur infiru ila masari'ikum fi thalathin. Orang Mekah, keluar kalian dari Mekah ke tempat kehancuran kalian sebelum 3 hari, katanya. Untanya ngomong begitu. Terbangun Atikah. Karena mimpinya ini aneh gitu. Akhirnya ketika duduk-duduk sama saudaranya Abbas, pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib, dia mengatakan, ya Abbas, ada apa Atikah? Tak tahu nih, semalam saya bermimpi. Aneh mimpinya. Ya, kata Abbas, mimpi apa? Hendaklah, takut kau ceritakan sama orang, katanya. Kata Abbas, enggak. Cerita aja, katanya.
Ceritalah Atika mimpinya. Selesai cerita, Abbas pula keluar. Duduk ketemu Rabi'ah. Ya. Ketemu kawannya. Ya, Rabi'ah itu. Kata Abbas ini, wahai Khalid ibn Rabi'ah, saudariku tadi bermimpi katanya. Mimpi apa katanya? Tapi kau jangan cerita katanya. Ayalah katanya. Diceritakan. Kemudian nih pulang ketemu anaknya Walid. Walid sini. Tadi saya di jalan ketemu si Abbas. Cerita soal saudarinya katanya. Mimpinya begini-begini. Tapi kau jangan cerita. Iya kata Al-Walid katanya. Al-Walid pula pergi ke Ka'bah, jumpa pula dengan Abu Jahal. Abu Jahal, bapakku cerita katanya, si Abbas tu saudarinya bermimpi. Akhirnya satu Mekah tahu. Coba bayangkan. Terkadang orang mau menceritakan ini sudahlah percaya sama kita kan. Kita kan dia, makanya kita memilih kita itu sebagai tempat curhatnya karena dia yakin kita tidak akan menyebarkan aibnya. Tahu-tahu kita pula yang menyebabkan orang satu kampung tahu. Ini bahaya. Ya, jangan menyebarkan aib orang. Kalau makanya sebelum kita mendengar curhatan orang lain, kita harus ngomong, kamu percaya nggak sama saya? Masalahnya nanti saya ceritakan sama orang tanpa kesengajaan saya. Nanti kalau tercerita dengan orang kamu jangan marah ya. Nah, itu maksudnya ya. Kasih perjanjian dulu kan. Nah, sebaiknya nggak usah ceritalah. Takut saya sebarkan ke orang. Takut-takuti dulu gitu kan. Kalau dia mengatakan enggak lah saya percaya, ya oke. Nah, jadi buat perjanjian dulu. Ya, jangan asal main dengar habis itu kita pula yang jadi corongnya ke orang-orang kan itu. Nah, ini tak boleh. Ini yang keempat. Ini perkara tidak boleh disebarkan sama orang. Dan yang terakhir adalah amalan. Terkadang ada amalan-amalan ibadah itu yang memang harus ditampakkan. Sholat kan tampak gitu ya. Haji tampak gitu ya. Orang baca Quran nampak gitu ya kan. Ada ibadah-ibadah itu yang tampak, tapi ada ibadah-ibadah yang harus kita sembunyikan. Seperti apa contohnya? Sedekah. Kalau bisa sedekah itu jangan orang tahu. Karena Rasul yang mengatakan sampai-sampai tangan kanan ketika bersedekah tangan kiri tidak tahu. Dalam hadis 7 kelompok yang akan masuk, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya pun tak tahu. Artinya ketika kita pegang uang, kita kepal sehingga tangan kiri tidak tahu isinya berapa. Coba, sampai-sampai Rasul mengatakan di antara anggota badan kita saja tidak boleh tahu antara tangan kiri dengan tangan kanan, apalagi orang. Badan kita itu kalau bisa tidak tahu. Itu bahasa Nabi itu. Ya. Jadi kalau tangan kiri saja tidak tahu, saking kita mau infak sampai dikepal-kepal gitu ya. Ya, sampai kalau bisa nggak tahu, apalagi orang. Ini di zaman sekarang tidak. Orang infak itu kalau bisa orang tahu. Kalau bisa satu kampung, kalau bisa satu dunia. Kalau bisa diumumkan di Facebook, di IG kan itu ya. Kalau bisa sambil wawancara di YouTube. Kalau bisa diundang di TV. Nah, ini kan masalah nih. Coba lihat konten-konten itu. Yang ngeprank-ngeprank itu kan. Jadi orang gila rupanya nyumbang. Maksudnya apa? Jadi orang gila di jalan. Satu sisi buat konten. Nyari juga uang dari konten itu. Satu sisi bersedekah kan itu. Kontradiktif ini. Anda ini berarti satu sisi Anda membuat konten supaya dapat uang dari YouTube. Sisi lain ingin dapat pahala dari sedekahnya. Cuma Anda akan dapat pahala gitu ya. Oh, niat saja bukan karena Allah, karena ingin dapat uang dari YouTube-nya kan gitu. Mana pahalanya di mana kan itu. Jadi aneh orang. Kalau sedekah saja lillahi ta'ala. Ya, jadi ini perkara-perkara 5 perkara ini sembunyikan. Jangan pernah tahu walaupun orang terdekat kita. Kalau bisa jangan tahu. Ibu sedekah, suami kok bisa tahu. Suami sedekah, istri tidak tahu. Kalau bisa seperti itu. Inilah di antara 5 perkara yang tidak boleh orang tahu walaupun orang terdekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat saja. Baik, sebelum saya tutup, silakan kita buat tanya jawab. Fadhal. Ya. Mana ya kalau misalnya ada